وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى وعلى رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberinya kita nikmat, macam-macam nikmat, di antaranya nikmat kesempatan kesehatan, sehingga kita dikumpulkannya di tempat yang mulia ini, di dalam masjid ini, untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 42. Baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kejahatan ghibah, mengumpat. Ghibah itu yaitu mengumpat atau mengupat orang Islam, bahasa kampungnya mengoyai keburukannya, menyambati keaiban, kekurangannya. Nah, ini kemarin di antara kejahatan yang timbul gara-gara mujadalah, berdebat masalah hukum, walaupun masalah hukum agama, itu di antara kejahatan yang timbul gara-gara berdebat itu ialah kejahatan menggibah atau mengupat orang Islam. Baik nang mengupat ini nang manang ataupun nang kalah berdebat. Karena berdebatnya ada yang menang, ada yang kalah biasanya. Nah, contoh nang kalah, inya menyambati. Kenapa? Karena mungkin merasa kalah, lalu sarik, diri dengki, lalu menggibah. Menggibahnya kayak apa ya contohnya ya? Kan itu nyetai manang ya.
Melihat juga jadi buku ya misalnya ya Allah. Banyak tak ya kalau kita mencari dalil itu melihat di kitab. Atau misalnya ininya tak aja menang ya berdebat, ini menelponi kawannya aja, minta lawan kawannya aja, atau mencet kawannya, coba tak kawannya aja. Padahal belum tentu kan bisa nyambati kan. Nah itu kan nang kalah menyambati, nang manang bisa jauh nyambati, nang manang. Kayak apa contohnya? Inya tadi jar waktu berdebat pun aku ya kan bisa yang mengeluarkan dalil jar menyampaikan aja jar bilang ada tapi ruhoy ya bahasanya ya nah saya nyempati itu ada tapi pasih jar ya. Tahu kan sudah kitab ya dapat juga aja itu kan bisa jodoh nyempati nang manang ya bisa jauh nyempati nang tahun kalah. Nah, kejahatan menggibah atau mengobat. Dalilnya dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, ujar Imam Ghazali. Wa minha al-ghibatu wa qad shabbaha Allah bi aqlil maitati wa la yazalu al-munadhiru musabiran ala aqlil maitati fa innahu la yanfakuka فإنه لا ينفعك عن حكاية كلام خصمه ومذمته وغاية تحفظه أن يصدق فيما يحكيه عليه ولا يكذب في الحكاية عنه فيحكي عنه لا محالة ما يدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله وهو الغيبة. Artinya bermula daripada segala kejahatan itu munadharah atau mujadalah atau berdebat, kejahatan yang timbul disebabkan munadharah atau mujadalah yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Mengumpat atau mengumpat keburukan, kekurangan orang. Dan telah diumpamakan oleh Allah Ta'ala yang mengumpat itu dengan memakan daging bangkai. Nah, jadi bila kita mengumpat, menyambati, menggibah orang Islam ini sama hukumnya kita memakan bangkai. Nah, apa ya memakan bangkai itu hukumnya ya haram lah. Nah, berarti haram juga gibah tuh. Maka bangkainya bangkai manusia, bukan bangkai binatang tuh. Bangkai manusia, dan manusia itu saudaranya sendiri. Nah, itu. Maka senantiasa orang yang munazarah itu memakan daging bangkai saudaranya, sebab bahwasanya itu apa ya? Itu menggibahkah atau itu munazarahkah? Tiada terlepas dari menceritakan halnya, hal saudaranya itu dengan barang yang menjadi nyata atas kekurangan pandai bicaranya. Nah, dipadahkannya, dikoyainya bahwasanya saudaranya kan sama saudara Islam ya Allah berdebat nih ya Allah. Ini Allah nubian kan dapat kita ini kan bersaudara ya Allah. Nah, misalnya dikoyai saudaranya itu kurang pandainya bicaranya waktu berdebat itu jangan kan menggibah ya tah. Kan tapi bisa aja bandir ya maksudnya itu kurang pandai bicara tuh kan. Kan tapi bisa bandir ya. Kan tapi bisa masih ya terbata-bata pulang ya. Nah, itu kan menggibah tuh. Atas kekurangan pandai bicaranya dan atas lemahnya, yang kan lebih pintar aja berdebat kan bahasanya tak. Nah itu kan ghibah. Dan atas kekurangan kadarnya kan barangnya apa kayak otaknya kurang padahalnya, atau ada tapi pintar, ada tapi cerdas kan. Maka sekalian itu yang dikata ghibah adanya. Nah,
Misalnya kita ya Allah menyembatinya kan tapi bisa berpandir ya, maksudnya kalau tapi pandai berpandir nyata ya bisa tersinggung yang disambat itu kan soalnya mendengar berarti gibah saya lah. Nah itu bisa menyembati kita tak menyembati pada lawannya itu gibah. Nah itu oleh karena itu berdebat itu dijauhi saja. Nggak usah kita berdebat, kita nggak bakal kalah aja. Walaupun maksudnya kita dalam posisi yang benar. Ada hadis Nabi lah. Ada hadis Nabi. Nah apa yuk hadis Nabi itu? Pada hafal juga nah. Kita ambil dulu lah. Ujar Nabi pernah bersabda, "Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun, banallahu lahu baitan fi ramadil jannah." Siapa yang meninggalkan berdebat padahal dia seandainya berdebat itu kalah dan memang inya di posisi yang tidak benar. Contohnya kayak ini. Kebenaran itu nyata milik pian sebenarnya ya Allah. Ulun ini tak salah misalnya ya Allah. Nang bujur tuh pian. Ulun ini tak salah. Jadi pian hendak tahu kebenaran itu jadian ya Allah. Ayo kita berdebat, kita melakukan dalil. Jadi ulun kada gin jalan. Kada gin jalan. Seandainya berdebat tuh memang manang pian, artinya kebenaran itu ada di pihak pian. Seandainya berdebat tapi ulun kada akan berdebat. Meninggalkan perdebatan padahal seandainya berdebat pian nang menang ulun nang kalah, artinya kebenaran itu datang di pihak pian. Hukum yang benar maka ulun yang meninggalkan perdebatan ini niscaya Allah bangunkan baginya, bagi ulun misalnya meninggalkan perdebatan itu, satu rumah di tepi surga. Nah di tepi surga itu di pinggir surga. Satu rumah di pinggir surga, artinya di dalam surga, cuman di pinggirnya. Ontongol bagus lah dah. Bila orang membuai bakal alih pandir, bakal jangan urat gulu lah. Kita kadang menjawabi, kita tinggalkan karena akun melawani. Seandainya kita lawan itu kita kalah pandir. Itu kita dapat pahala. Sehingga Allah Ta'ala membangunkan satu rumah bagi kita yang bakalah itu di tepi surga. Kemudian hadis Nabi ulang sambungannya, wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa meninggalkan perdebatan walhal dia di posisi yang benar, seandainya dilawaninya tuh ija menang nang bawai berdebat tuh kalah. Contohnya Allah kan dia kan jabian Allah, ayo kita berdebat, ayo kita bakal lahi pandir, bakal jangan urat bulu. Kada jalan. Kada segini jalan. Seandainya ulun lawan itu ulun nang manang pian kalah, artinya ulun ini dapat menemukan kebenaran pian di posisi yang tidak benar seandainya berdebat tapi ulun kada hakun. Ulun meninggalkan perdebatan, seandainya ulun berdebat ulun menang, maka Allah bangunkan bagi ulun yang meninggalkan perdebatan itu, Allah bangunkan bagi ulun satu rumah fi a'lal jannah, pada surga yang paling tinggi, di surga paling tinggi. Kalau tadi kan di pinggiran surga,
Ini surga yang paling tinggi. Entah itu surga Firdaus kah, atau misalnya ataukah ada di daerah surga atau tanah tinggi kan, di situ kah Tuhan membangun. Wallahu alam. Pokoknya ini bagus lagi. Kalau tadi kan di titik surga, ini lebih bagus lagi di tengah-tengah surga, atau bisa juga di tanah tinggi. Daripada bagian tanah di surga itu dibangunkan satu rumah, suatu istana bagi kita yang kalah. Jadi kesimpulannya, kita tuh berdebat manakah kalah kan? Seandainya berdebat deh, baik kalah. Dapat kita pahala. Kita selamat daripada menggibah orang, ya. Selamat daripada merasa hebat diri sendiri. Kan artinya kan dalam hadis Nabi itu menyuruh kita mengalah. Nah, ini bukan cuma berlaku bagi perdebatan masalah agama saja lah, termasuk ya berdebat masalah dunia nih, bakalah kita. Contohnya apa? Memberdebatkan masalah sepak bola misalnya, ya Allah, kekerasan misalnya, ini mendukung ini, kadang yang kita berdebat itu ada untungnya juga gitu. Itu termasuk juga. Atau inilah kayak ini. Ini ada dalam rumah tangga tapi kan sama-sama harap. Anggaplah bini on laki. Bini misalnya, nah laki ini menghindar ya sudah, asalnya di dapur ke kamar nang laki supaya tetap kan bini kan. Bila soalnya bila taparan on bini, di rumah bini, masalah anak tuh masalah rumah tangga kan. Dia ditangi bini pulang ke kamar, boy bakal mandir deh. Jarang bang lah dalam rumah tangga tuh besemek-down ya Allah, betampar betinju nang banyak tuh pandir, mamai, ya kan? Nang rancak tuh kayak itu. Cuma ada bang orang KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, misalnya laki, biasanya mau kole ya Allah. Ini maksudnya bini datangi bini ke kamar, kada dijawabin nang laki. Karena aja nang laki nih, bini mau, soalnya bini dijawabin nih, malah bertambah nih, bakal kekerasan urat bulu nih. Cuma laki ini bakalah, kita datanginya menghindar pulang laki kemanakah, kisah nonton TV, datangin bini pulang. Artinya tuh sampai laki ini kada akun menjawab bini sampai keluar rumah, pernah mau warung dulu kan? Itu termasuk kira. Kenapa? Bakalah kada akun menjawabi, kada akun mendebat bini. Itu seandainya dilawani laki itu mana laki panggil. Nah, itu Allah bangunkan baginya, bagi nang bakalah itu satu rumah di dalam surga. Kan untunglah bakalah dah. Pik bakalah kayak gitu. Gitu dah. Cuman kita nih kadang-kadang ada akun kalah. Nah itu apalagi kita nih lebih merasa hebat daripada bini, merasa pemimpin dalam rumah tangga, lalu ya kalau melawani. Nah itu baik perkara agama yang dibahas, atau perkara rumah tangga, atau perkara dunia. Mun orang yang mengarasi baik bakalah ya kita usah gitu. Usah. Jadi ada untungnya juga, malah kena hati kita panas, malah kena hati kita rusak. Untung kita menggibah, menyambati kena, nah itu kena bahayanya. Baik bakalah hanya dapat rumah di surga ya Allah, daripada melawani tapi dapat dosa. Mana yo? Untungnya ya Allah, baik bakalah kita nyata dapat rumah di dalam surga. Kemudian kejahatan berdusta. Ini yang timbul gara-gara munazarah atau mujadalah atau berdebat, itu diantaranya bisa timbul kejahatan berdusta. Bermula dalilnya dari kitab Ihya Ulumuddin karang Imam Ghazali. Wa kadzalika la yaqdiru ala an yahfaza lisanahu ala at-ta'arrudi
li'aradin li'aradi itulah li'aradi man ya'ridu an kalamihi wa yusghi ila khasmihi wa yuqbilu alaihi hatta yansibahu ila al-jahli wal hamaqati wa qillatil fahmi wal baladati. Artinya bermula daripada kejahatan munazarah atau mujadalah tadi atau berdebat tadi, bahwasanya yang munazarah itu tiada kuasa memelihara akan lidahnya daripada berjusta. Inya kada mampu menahan lidahnya daripada hendak berdusta. Lalu kena hendak berdusta tak? Mengatakan pada yang tiada mendengar ceritanya. Nah, dan ia mendengar cerita musuhnya itu ya musuhnya oleh dan ia nisbahkannya pada jahil. Ini kayaknya kalau orang dasar hendak menang dalam debat telah apapun dilakukannya sampai-sampainya berdusta. Contohnya aja nak, contoh apa kan nang apakah lagi nang di debatnya nih orang jahil, orang kada tapi tahu dihukum. Ikam kada tahu kah Imam Syafi'i kayak ini? Ada Imam Syafi'i kan kada pernah bepandir nintah. Jadi ada berdusta atas nama Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i dalilnya kayak ini di dalam kitab anu ujar. Ada pulang nih supaya orang tertipu. Gitu maksudnya bisa berdusta dah. Ada berdusta. Imam Nawawi adanya dalilnya dalam kitab anu aja padahal cari ada hendak manang tadi Pak. Nah, atau mendustakan apa? Nah, dan ia mendengar cerita musuhnya ini musuhnya lawan debatnya dan ia nisbahkannya pada jahil dan kurang akal. Jadi jarang jangkauan debatnya tadi. Anu di dalam kitab anu ada jar Imam Ghazali berkata, dusta nyawa itu jar pina harap jar. Mana ada Imam Ghazali berkata padahal ada kan. Nah, itu nya mendustakan apa? Cerita yang disampaikan oleh lawan debatnya itu dengan dinisbahkannya tadi pada jahil. Ikam ini jar tapi tahun itu jar ikam jahil itu jar. Ada aja ikam ini jar. Nah, bisa juga gitu kan mendustakan orang. Nah, dan ia nisbahkannya dipadahkannya nih nang lawan debatnya itu pada jahil. Ikam ini jahil aja bahasa kita ini bungul aja. Dan kurang akal dan kurang paham dan dungu adanya. Jadi kawannya itu kayak ini dari bah gitu lain itu paham aja karena kayak itu ya ikam mereka bisa memaham jar. Nah lalu diselewengkannya kan apa dalil nang lawannya itu pahamannya karena kayak itu jar. Kan kayak itu sederhana nih hendak manang tadi macam-macam berdusta lah atau mendustakan orang lah ada dengan dalil lah. Atau dalil orang tuh nyata dipadahkannya salah pahaman bisa juga. Nah itu. Wallahu a'lam. Adakah lagi yang belum dapat kitabnya? Bagi yang belum dapat kitab lah sudah tuh sudah Yang ini nah, adakah lagi yang belum dapat kitabnya? Oh berarti dapat badataan ya Allah. Yang ada dapat kitabnya ambil aja tolong ada aja kitabnya. Halaman berapa? Halaman 8 hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ketiga. Judulnya agar dimudahkan membayar hutang. Nah, nih hutang. Saya kita ada tahu hutang lawan makhluk, tahu hutang harta atau hutang duit kah? Nah,
Agar nih solusinya nah, agar dimudahkan membayar hutang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, qala man iddana, tuh alifnya tuh baris kasrah lah, man iddana dainan wa huwa yanwi qada'ahu waqqala Allahu bihi malaikatan yahfazunahu wa yad'una lahu hatta yaqdiyahu. Rawahul Imam Ahmad. Rawahu Imam Ahmad, maksudnya meriwayatkan hadis oleh Imam Ahmad. Arti hadis artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul. Beliau Siti Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berhutang akan sesuatu hutang, hutang benih ke beres ke Allah atau duit ke, atau misalnya nukar ke warung iya ya Pak, sekalinya kadingan berduit ya Pak, berarti berhutangnya dulu ya, nah, sama aja tak. Barang siapa berhutang akan sesuatu hutang, sedang ia berniat membayarnya, cuman berniat Pak, kenapa hendak membayari? Ini bujur-bujur berniat bertekad hendak membayari lah, jangan incaan aja niatnya. Berdasar memang berniat kuat hati hendak membayari, kena bila ada duit. Sedang ia berniat membayarnya. Waktu kita berhutang tuh nah berniatnya, jangan kaina berniatnya. Waktu kita berhutang ya, kalau dijulungi orang hutangannya tuh ke kita, berniat kita hendak membayari kaina bila ada duitnya. Cuman bayarnya bayar saya itu juga atau ada bayar berlebih ya tah. Ada transaksi riba ada tah. Niscaya Allah mewakilkan dengannya, dengan yang berhutang ini teh, akan malaikat. Malaikat itu jamak lah, artinya beberapa orang malaikat. Malaikatan itu jamak, artinya menunjukkan malaikatnya banyak. Niscaya Allah mewakilkan dengannya akan malaikat. Apa malaikat itu? Malaikat yang menjaganya, menjaga seseorang yang berhutang itu, dan selalu mendoakannya. Malaikat mendoakan orang yang berhutang, mendoakan supaya kayak nih, mudahan inya nih kita kau membayari ya malaikat nih, mudahan kita diberi Tuhan rezeki inya kau bayar hutang. Nah kalau kita berniat gitu, sehingga ia dapat membayarnya sampai inya kau membayari hutangnya, malaikat itu mendoakan, maka malaikatnya berdoa kabul. Tapi kalau berhutang niatnya kada membayari, malaikat enggak bakalan, bahasa Indonesia, kada hakun mendoakan, malaikat kada menjaganya. Nah itu aja, supaya malaikat ini mendoakan supaya kita nih didoakan malaikat supaya dia malaikat dan dibayari Tuhan hutangnya kayaknya. Nah, dan insya Allah itu kabul doa malaikat, suatu saat kita akan diberi rezeki oleh Allah sehingga kita membayar hutang tersebut dengan berkat doa malaikat. Kalau kita tadi berniat dalam hati, berniat hendak membayar. Tapi kalau orang berhutang ya, niat kada membayari, abok itu namanya maling. Hukumnya seperti mencuri, niat hendak mengambil, malah dosa tuh. Nah, jangan juga kita berhutang nih kecuali tak paksa atau darurat sudah. Hanya kita berhutang. Lamun kada terpaksa kan usah berhutang. Contohnya apa? HP ada aja bisi HP ya Allah. Ada keluaran baru pulang. Karena baru cuma kada ada duit berhutang. Nah, itu kada penting dan kada perlu.
Orang berhutang tuh apa? Misalnya kada kau makan misalnya sehari ini, ayo berhutang. Kada kau bayar rumah sakit, ayo berhutang. Nginin apa? Kawah aja makan, kawah aja minum, cuman kadeda bisi jam tangan aja, berhutang nukar, duit kadeda berhutang nukar. Nah itu jangan tuh kadeda paksa, dan jangan dibiasakan berhutang. Karena orang mati hal kada tahu hutang, nah bikin kada pun menyembayangkan. Kecuali sudah ada yang menjamin hutangnya. Karena bila kita mati tak hutang, itu kita berurusan lawan makhluk. Urusan kita lawan makhluk ini Tuhan kada mengampuni dosanya, lamun kita kada menyelesaikan urusan kita lawan makhluk. Sehingga rohnya kada diterima. Bila orang mati tak hutang dan kada ada yang menjaminnya nih. Kecuali ada yang menjamin kan. Oleh karena itu kan sebelum sholat kifayah itu biasanya orang hutang tuh pasti dia akan orang. Kalau ada hutang kepada mayit ini, hendaklah diselesaikan kepada ahli warisnya. Dan sekarang sudah berpindah kepada keluarganya supaya si mayit ini khalas gitu. Dan di antara adab kita berhutang itu, walaupun ini kada wajib tapi sunnah, sudah juga sampaikan kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi sampai berhutang kepada tempo yang ditentukan, maka tulislah olehmu hutangmu itu, ditulis di kertas. Kalau perlu ada saksinya, apalagi hutangnya miliaran. Kenapa? Supaya mengatakan baik nang mau hutangi dicatat atau nang berhutang dicatat juga. Aku tahu hutang lawan si A 10 miliar misalnya. Kalau mati besok siapa nang bayar kan? Nang kada tahu keluarga. Tapi mun sudah betul itu kan, tahu kalau abahnya berhutang bang semalam nang meninggal abahnya hari ini nah. Ada kan nang keluarga tahu atau keluarga minta rela atau membayarkan kan? Mun kita berhutang secara diam-diam saja, tulisannya kada ada, musiahi berhutang itu kita mati. Nang menagih supan datang kada denang tahunya, inya kada bepadah juga nang mau hutang itu lawan keluarga kita. Nah, bisa kita tanpa sepengetahuan keluarga kita mati hal kada tahu hutang. Nah, lamun dicatat juga misalnya tentang mau hutangnya mencatat juga. Nah, tanda tangan misalnya berhutang, apalagi hutangnya banyak tanda tangan. Supaya apa? Supaya kita waktu menagih kita kan bila sampai temponya kan boleh menagih kita. Ada buktinya. Ini manusia ini bisa juga mendustakan. Ikan berhutang kalau nako seminggu yang lalu hari ini nah sampai waktunya yo bayarin. Mana ada kok hutang ya? Nah bisa manusia bisa ya nih mengelak kita. Ini catatannya ya kita. Ini saksinya, ini videonya. Sekarang kan di video, ini fotonya. Nah, ada lagi mengelak. Manusia ini bisa ingkar. Namun ada buktinya itu kan, ya ada mengelak lagi. Nah, walaupun berhutangnya itu sedikit. Contoh kawarong misalnya ya Allah, kada sama duit. Nukar rokok mangnya berhutang kan apa esok bayar ya? Itu pun sebenarnya dicatat juga, walaupun itu kada wajib, bagus ya dicatat catat tukang jual itu catatan atau ulun mencatat juga di HP kan saya dicatat ya lah, supaya ingat kan kita kada tahu umur ya lah. Nah dicatat. Itu keterangan hadis tak mudah dikala kita menanggung suatu hutang. Ini bagi orang yang mempunyai kesadaran hati lah.
Bagi orang yang mempunyai kesadaran hati, tak mudah baginya dikala menanggung suatu hutang. Tapi lamun orang dasar bahasa kasarnya nih, moha tembok kada tahu-tahu berhutang lah. Berhutang sampai temponya sudah malah nang hutangi sopan menagih. Nang berhutang kada tahu-tahu. Nah, lamun orang desa sopan tuh lah. Situ rumah nang mau tangi malah maliongi jalan lain supaya kada tamu orang nang sopan moha kada bayar lagi. Nah, tak mudah dikala kita menanggung suatu hutang. Nah, jadi adab kita berhutang ya. Ulun berhutang ulun pian. Insyaallah ulun kena seminggu kena ulun bayari, mau ada duit bang. Sampai seminggu sudah kada ada duit ga. Jangan kita itu tidak memberikan kabar. Kena orang menyangka, timbul orang menyambati. Ngintu jar seminggu berjanji sekalinya jar ingkar janji ya kada ada mancongolnya jar. Nah, jadi kita datangi ke rumahnya, minta maaf bener nah berjanji kalau ulun sudah kemarin seminggu nih sampai ini ulun kada dapat lagi duit bayar. Ulun jadi ulun minta maaf. Nah kita yang penting bepadah dulu biar orang memamai kasari ke kita memberikan kabar dulu kan. Dan memang kabar kita jujur kada ada. Itu adab kita. Jangan kadang-kadang mengasih kabar. Kena pulang nang mau hutang itu pulang ada juga adabnya. Kan mau hutang itu asal jangan bayar berlebih tadi. Itu gonal kalau pahalanya kelak. Bahkan lebih genal daripada bersedekah. Mungkin kita ulun bersedekah pian lah. Itu belum tentu pian perlu kepada duit itu. Tapi kalau pian datang kalau ada ulun hendak berhutang, berarti pian perlu benar lah. Kita hutangi gonal pahalanya daripada bersedekah. Nah, jadi nang adab nang mau hutangi pulang. Ayo nah ulun nonggari waktunya dah. Ulun beri pulang waktu seminggu pulang. Biar aja dulu. Kena lo pina seminggu kemudian pian dapat rezeki, ya seminggu kemudian pian bayari. Nah itu melonggari itu pulang dapat pahala. Pulang nang nih. Nang mahutang ini dapat pahala pulang, pahala melonggari. Tadi kan pahala mahutang ini pahala melonggari waktunya. Sampai seminggu kemudian memang kada ada rezeki, kada ada duit untuk bayar hutang. Datangi pulang, jangan apalagi orang sampai menagih ke rumah itu kan menakut-nakut, apalagi sampai sembunyi. Jangan sembunyi kita nang datang ke rumahnya kita bapadah jujur. Ulun memang gak ada duit nah. Kayak apa? Minta maaf ya ulun. Jadi jangan ini sama-sama beradab nih, karena orang berilmu banget duanya nih. Jadi nang seikongnya nang mau tanggi pulang, ayo kada apa, ulun longgari pulang. Nah, longgari pulang dapat pahala pulang, melonggari. Ayo seminggu kemudian kena lo pina-pina ada rezeki. Itu berterusan kayak itu ini jujur kepada ada duit bayar hutang, ini melonggari sampai masa tahun lah dilonggarinya terus. Ayo aja poler anu aja ikam kasihan aja datang ke situ. Ayo sudah kubariakannya gitu. Nah, itu yang bagus lagi kita korela akan aja gitu terus dibayari gitu. Nah, itu hebat lagi kita. Kayak itu adab orang Islam ini. Jangan sama-sama kada beradab. Nah, yo sama-sama kada beradab yo. Ini berhutang, niatnya kada membayari, sampai temponya buka lari, kada memberikan kabar, nang mau hutangi pulang belum sampai temponya ditagih, maka bayar berlebih. Nah, itu sama-sama kada beradab tuh. Kada diajarkan dalam agama kita nang itu. Nah, tapi tadi lah kalau kita berhutang tadi niatnya hendak membayar, insyaallah malaikat mendoakan supaya Allah Ta'ala memberikan rezeki untuk kau bayar. Artinya kan bila kita dapat duit kan memang kita bayar. Walaupun misalnya temponya misalnya seminggu 2 hari lagi deh sampai temponya.
Tapi kita dapat hari ini, kita bayar ibu dulu, bagus lagi. Kita bagus lagi, kita bayar ibu dulu. Walaupun malah orang senang. Itu nah. Jadi kan bila hendak berhutang pulang, insya Allah orang kada apa jarang tuh kada olah orang jarak, itu mau tangi orang kada jarak mau tangi. Tapi kalau kita berhutang sama orang lah, temponya sudah sampai, kita kada datang, kalau dia mau hutangi lagi itu kenapa ya? Ikar janji ya, itu. Tapi lah, lamun kita bersifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, kita hidup sederhana, kita kada terpengaruh dengan orang. Biar orang berganti-ganti mobil, berganti-ganti HP, biar kada apa-apa juga. Kita kada terpengaruh, kita seadanya aja, insyaallah cukup aja, kada sampai hutang-hutang. Biar kita makan seadanya aja, insyaallah kada hutang-hutang. Itu. Nah, dunia terasa sempit. Namun orang merasa menanggung hutang telah, apalagi hutangnya kenal, dunia terasa sempit. Kenapa jadi terasa sempit? Ya asa ngalih aya biji jalanan ya Allah tetamu nang hutangnya sesupan. Kita malu bila bertemu dengan orang yang memberi pinjaman hutang. Ini bagi orang yang punya perasaan hati jangan lah. Namun orang dasar nang hati karas, moha tembok ya, kada tahu-tahu moha. Kita malu bila bertemu dengan orang yang memberi pinjaman hutang. Bahkan kadang waktu tidur pun ikut terganggu. Ya kada tapi kau guring memikirkan hutang sampai menangis-nangis misalnya. Nah, sama juga waktu kita jadi pondokan dolah. Pondokan ini macam-macam ada yang bersifat qanaah, insyaallah cukup aja. Kada sampai tahu-tahu hutang. Kita bisa mengatur keuangan kita walaupun sedikit, misalnya kalau kita membawa kanggo ke sekolah tuh. Kan sebulan sekali hanya beli ke kampung. Cukup ke sebulan deh. Ada kawan kita nang pancak berhutang lawan kita, bayarnya kada pasti. Kada betempo bang. Pokoknya bila ada duit hanya bayar ya. Kita maka mahrar. Kita nih sebenarnya kalau dibanding-bandingkan noninya berduitinya biar pada kita cumannya boros makan di warung, berokok, pondokan nih. Macam-macam lagi nanti tukarnya. Malah ini berhutang lawan kita. Nah, seringnya kan ada berhutang lawan kita aja. Di mana-mana berhutang juga nya kawan di asrama di mana, asrama situ. Banyak hutangnya. Memang kirimannya belum datang juga. Nah, tapi biar aja kan orang tuh yang penting kitanya yang kawa bersifat qanaah, jangan sampai tahu-tahu hutang gitu nah. Apalagi hutangnya banyak, ada di sini banyak banget. Kita hendak kada menghutangi asa berat pulang hati lawan kawan nih. Jadi mau hutang itu kan asa kayak apa kan? Terpaksa jangan gitu nah. Melalui hadis mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu cara agar dimudahkan untuk dapat membayar hutang-hutang kita. Halaman 9, yaitu dengan berniat sungguh-sungguh ingin membayarnya pada saat kita berhutang itu. Nah, jadi waktu kita berhutang itu memang tekad hati kita, niat kita hendak membayar. Memang bujur niatnya tuh kada incan, kada main-main. Nah, itu kan Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk membayar. Jika kita melakukan itu, artinya kita berniat hendak membayar hutang kita. Niscaya Allah mengutus malaikat yang mendoakan untuk kemudahan kita dalam membayar hutang
tersebut. Seandainya kita mati juga harus sempat membayar, minta insya Allah nanti Allah wakilkan hambanya nang membayarkan hutang kita, nang menangguhkan hutang kita, nang membayarkan hutang kita. Ada orang lain yang Allah Ta'ala wakilkan untuk membayarkan hutang kita. Selain itu kita disuruh berdoa. Nah, ada doanya nih. Kan kita berniat tadi sudah ya berniat anak bayar hutang kita. Ya tambah hilang doa, amalan doa ini. Nah, selain itu kita disuruh berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah. Abu Umamah sahabat Nabi. Berikut ini. Nah, berikut ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ketidak situ artinya lah. Coba ulun artikan lah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung dengan Engkau ya Allah, minal hammi, daripada kesedihan, wal kedukacitaan, wal hazani, dan kesedihan. Ulun kada ingatlah yang manakah kesedihan dunia, manakah kesedihan akhirat, antara dua itulah. Kita ada kesedihan di dunia ataupun kesedihan di akhirat, kedukacitaan di dunia ataupun kedukacitaan di antara hammi wal hazan itu nah. Sama aja maknanya, kesedihan atau kedukacitaan keduanya tuh. Cuma itu ada kedukacitaan di dunia, ada kedukacitaan di akhirat. Wa a'udzubika, dan aku berlindung bika dengan Engkau ya Allah, minal ajzi, daripada lemah segalanya, lemah beribadah, tidak semangat dalam bekerja ya Allah, lemah dalam membela agama Allah, lemah dalam menuntut ilmu. Sudah main game ya Allah, aja kuat aja 3 jam duduk, sudah duduk di majelis ilmu, setengah jam aja sudah lemah loyo. Nah, itu kita berlindung dengan Allah daripada itu. Wal kasal itu pengoler, malas, berlindung juga dengan Engkau daripada pemalas. Di antara sifat pemalas apa? Ya melandau terus, bangun guring subuh melandau. Jam 7, jam 8 hanya, atau jam 9 hanya sembahyang subuhnya, kasihangan gitu kan. Di antara sifat pengoler lah. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung juga dengan Engkau minal jubni, itu daripada penakut, pengecut. Apalagi pengecut dalam membela kebenaran. Kedua ini pemandir kebenaran. Ujar Nabi, qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Walaupun disambati orang, walaupun dimusuhi orang, katakan yang benar itu benar. Wal bukhli, berlindung juga daripada engken, pemalar, bakhil. Pemalar. Yang paling pemalar lagi, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Aku, ujar Nabi, namaku disebut di sisinya, dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Itu paling pemalar. Disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang paling pemalar manusia. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung bika dengan Engkau min ghalabatid dain. Nah, daripada dikalahkan oleh berhutang. Teman-teman tetap berhutang. Itu aku berlindung juga dengan Engkau ya Allah daripada ketujuh berhutang maksudnya. Berhutang itu boleh aja, cuman ketika terpaksa, ketika terpelipit, mau nggak ada penting berhutang nih. Wa qahrir rijal, dan digagahi rijal apa ya, musuh lah, dikalahkan oleh musuh. Berlindung juga daripada dikalahkan oleh musuh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau membacanya, jadi hai Abu Umamah. Nah, apabila engkau membacanya, hai Abu Umamah, doa tadi. Nah, maka Allah akan menghilangkan duka citamu dan membayarkan akan hutang-hutangmu. Nah, itu doanya. Cuman bacanya itu dirancaki ya lah. Ibarat untuk sembahyang nggak sekali ya kalau. 5 waktu 5 kali sehari.
Nah, niat tadi dia mati hendak membayari juga. Ada di dalam ratib hadat tuh biasa juga. Kita bacakan tuh doa supaya dibayari hutang juga. Ada di dalam riwayat, walaupun hutangnya kayak gunung ya karenanya emas. Kita tahu hutang ya kayak gunung emas. Insyaallah dibayari Tuhan lamun kita membaca doa ini tuh. Ya farijal ham ya kasyifal gham ya man li'abdihi yaghfir yarham. Gitu. Ya farijal ham ya kasyifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Banyak yang baca itu. Insyaallah Allah taala bayarkan hutangnya walaupun kayak gunung ya hutangnya. Nah, itu. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga, muslimin muslimat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberatahan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alatil kaniyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min ahwali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.